Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 10 September 2023 atau bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1445 Hijriah. Kita akan memasuki pertemuan yang ke-66 dari program kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustaz Rega Hafizallahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita dan anak akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Wa antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Cuman agak tenggorokan agak ini lagi musim kayaknya Ustaz. Ahurun insyaallah. Amin amin. Tapi mungkin Ana perlu sampaikan kembali bagi rekan-rekan yang baru bergabung di sesi kajian pagi hari ini bahwasanya kelas ini adalah kelas interaktif dan kami juga harapkan semua peserta untuk bisa ikut aktif di dalam sesi kajian pagi hari ini dan insya Allah pembahasan akan melanjutkan dari kitab ilmu ya Ustaz. Kitabul ilmi. Kitabul ilmi yang nantinya diampu langsung oleh guru kita Ustaz Rega Hafizallahu Ta'ala. Dan untuk menyingkat waktu, langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al-Ustaz Rega Hafizallahu Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustaz. Baik, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, awalan nashkurullaha ala ni'amihi allati la tuhsa, minha ni'matul sihhah wa ni'matul iman, wa bihadhihi ni'am yumkinuna an nahdura fi hadzal liqa' lita'allumi al-lughatil arabiyyah, khususan ta'allum kaifiyati qira'atin nususi al-arabiyyah al-khaliyah minal harakah wa kaifiyati fahmi ma'aniha. Wa hadha al-liqa'u khamis wa sittuna wa sanuwasilu darsana fi usbu'il madhi an kitabul ilmi li fadilati Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita sebelumnya tentang keutamaan ilmu. Dan terakhir kita membahas tentang nasihat dari Syekh bahwa kita harus mengamalkan akhlak yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi selain kita mengamalkan ibadah, kita juga mengamalkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. Kita murojaah sebentar. Ini sebelumnya, bahwa kata Syekh, kebanyakan manusia itu mereka memiliki rasa cemburu dan cinta terhadap kebaikan, tetapi mereka tidak mengusahakan dengan akhlak yang baik. Ya, kita temui mereka itu ada yang keras, kasar, bahkan ketika menegakkan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla.
yang mana itu bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, kita lanjutkan paragraf berikutnya ya. Kalau di kitab PDF, sebentar, kalau nggak salah halaman 30. Ya, halaman 29 ya. Halaman 29 bagian paling bawah atau tengah-tengah ya, bagian tengah di kitab PDF. Bisa dilihat. Baik, kita akan membahas bagaimana cara membaca kitab Arab Gundul. Jadi tujuan kita program ini adalah bisa membaca dan memahami bagaimana ini kan tidak ada harokatnya ya. Tidak ada harokatnya, bagaimana kita bisa membacanya. Gitu. Baiklah kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Wa'lam ya. Ini bacanya wa'lam. Ganti ini dulu. Atau ada yang mau mencoba membaca nggak? Coba membacanya pertamanya. Ada? Ada yang ingin mencoba untuk membaca? Nggak apa-apa salah ya. Nanti kita perbaiki jika ada kesalahan. Silakan jika ada yang ingin mencoba untuk membaca tulisan ini, langsung saja ya. Ada yang mau membaca? Atau Anda bacakan dulu ya. Pertama, Anda bacakan dulu nanti antum berikutnya ya. Diperhatikan. Wa'lam anna husnal khuluqi huwa ma yuqarribu ilallahi azza wa jalla. Wa aulan nasi bir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa adnahum minhu manzilatan ahasinuhum akhlaqan kama qala sallallahu alaihi wasallam inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamati al-sarsaruna wal mutashaddiquna wal mutafaikihuna wal mutafaihikuna mutafaihikun wal mutafaihikuna qalu ya Rasulullah qad alimna al sarsaruna wal mutashaddiquna famal mutafaihikun qalu al mutakabbirun. Sahabat aja nggak tahu apa itu mutafaihikun ya. Mutafaihikun ya, kata yang asing ya. Sahabat itu tahu makna al sarsarun wal mutasyaddiqun, tapi tidak tahu makna al mutafaihikun. Kemudian Nabi SAW menjawab qala, yaitu al mutakabbirun. Nah, jadi Nabi SAW menjawab bahwa al mutafaihikuna itu adalah al mutakabbirun. Nanti akan kita bahas lagi. Ada yang coba membaca?
Hmm? Atau kita terjemahkan dulu ya. Ana boleh Ustaz? Ah boleh, Ustaz Wali, tafadhol. Yang mana ini Ustaz? Ini dari awal. Oh, ayo, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna hasanal khalqi. Husna, Oh, husna wa'lam annal husnal khalqi khuluqi. huluki. Ya. Wa'lam annal husnal huluki huwa ma yuqraba ilallah. Yuqarribu. Yuqarribu ilallah. Ya. Azza wa Jalla Wa aulan. wa aulan nasi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Hmm. wa wa adnahum minhu manzilatan aksanahum Ahasinuhum. ahasinuhum akhlaqan kama qala sallallahu alaihi wasallam inna min ahbi inna inna man uhibukum Inna min inna min ahabukum gitu ya Pak. ahabbikum Inna min ahabikum ilayya wa ak wa aqrabikum wa min aqrabikum ya. wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati aksanukum Ahasinukum akhasinukum akhlaqon. Bener ya Ustaz? akhlaqan. Ya, akhlakon. Akhasinukum akhlakon. Wa inna wa wa inna abahu wa inna Adakum aba itu ghain apa ain Ustaz? go. Ya. Wa inna Bentar. aba eh, Ya betul. abghadukum ilayya wa abdukum minni yaumal qiyamati Al-sarsaruna al-sarsaruna wal mutasaddaquna mutasyaddiquna wal mafihaku wal mafi mutafaihiqun. wal mutafayhikun. Qalu ya Rasulullah qad alimna as-saras as-sarasa as-sar suruna Sarsaruna as-sarsaruna wal mutasaddiquna fama al mafihakun. Ya benar Ustaz. mm-mm. Qala al mutakabbirun. Mutafaihiqun qalu qala al-mutakabbirun. Afwan, tadi sebelum melanjutkan Ana ada kesalahan juga ya. Ini ahasinakum ya, bukan ahasinukum. Karena Akhasinakum. bukan ahasinu ya. Afwan, Ana ada kesalahan. Kalau ada kesalahan ya, Ana sering kepleset lidah ya. Ana perhatikan lagi. Kalau Ana lihat di YouTube itu kadang salah gitu, sering salah. Iya. Nah, Nah, jadi Ustaz. jadi itu ahasinakum karena dia adalah isim dari inna. Nah, terus ya. Nah, Iya. kita coba terjemah syukran ya. Sekarang kita coba apa? eh, kita beri harokat ya. Kita beri harokat. Jadi ini kita ulangi lagi. Wa'lam. Wa'lam ini adalah fi'il apa? Ada yang tahu? Peserta lain kalau mau ikut apa berpartisipasi silakan ikut. Ini fi'il apa? Fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amar? Amar bukan Ustaz? Ya, fi'il amar ya. Fi'il amar yang mana asalnya adalah fi'il madinya adalah alima. Alima ya'lamu.
alima, ya'lamu, gitu ya. Kemudian fi'il mudhari itu ya, caranya adalah menghapus huruf ya di depannya menjadi alif, menjadi hamzah ini ya, hamzah wasol. Menjadi hamzah wasol. Iya-nya diganti dengan hamzah wasol atau bentuk alif itu yang panjang itu. Nah, kemudian yang lainnya tetap harokatnya ini. Nah, untuk menentukan ini kalau apa nama ada huruf waw depannya tidak perlu diberi harokat ya. Jadi tinggal dibaca wa'lam. Tapi kalau tidak ada wa depannya, ini kan ada tiga kemungkinan, bisa a'lam, bisa i'lam atau u'lam, ya kan? Tapi kalau seperti ini kita lihat dari la-nya, la fi'ilnya, yaitu di tengah-tengahnya ini. Jika harokatnya itu fathah, maka harokat hamzah wasolnya kasroh, jadi i'lam. I'lam. Tapi kalau harokat lamnya ini adalah domah, jadinya domah juga. Misalkan jalasa yajlisu. Dakhala yadkhulu, ya. Yadkhulu. Ini kan yadkhulu, maka hamzah wasalnya harus domah. Jadi udkhul. Udkhul. Tapi kalau kasroh, dia jadi kasroh juga. Nah, bedanya cuma fathahnya aja. Kalau fathah dia tidak bisa fathah. Depannya tidak bisa fathah, harus kasroh. Ya, kalau yang dapat tengahnya kasroh misalkan ijlis ya. Dari jalasa ya jelisu. Karena ini kasroh, maka ini kasroh juga. Ya ijlis. Nah, gitu. Kalau ini ada wa depannya, jadi tinggal dibaca aja wa'lam. Ya. Tidak dibaca bukan wa'ilam, tapi langsung saja wa'lam. Wa'lam artinya ketahuilah. Anna, ketahuilah apa? Anna, Anna ini adalah huruf yang merofakkan, menasabkan isim, ya. Menasabkan isim sehingga ini jadi nasab. Ya. Depannya setelahnya ini adalah nasab. Jadi husna. Nah. Dan merofakkan khobarnya. Nah, tapi di sini khobarnya bukan isim mu'rab ya, tapi berupa isim mabni. Ya. Jadi ini fi mahalli raf'i khobar, khobari inna. Fi mahalli raf'i khobari inna. Jadi ini adalah isimnya, isim anna ya, isim anna. Khobari anna. Isim anna, kemudian dia wahuwa mudhaf, dia juga mudhaf. Ya, sehingga tidak boleh ditanwin. Nah, kalau harusnya kan dibaca tanwin husnan, berupa masdar dari hasuna yahsunu husnan. Nah, karena dia mudhaf ilaih, mudhaf, karena dia adalah mudhaf, maka dia tidak boleh ditanwin. Nah, kemudian al-khuluq, ya. Al-khuluq dia adalah mudhaf ilaih. Jadi jangan salah baca ya, kalau dibaca kholqi gitu itu artinya makhluk. Tapi kalau khuluq ini artinya akhlak. Diketahuilah bahwa baiknya akhlak itu atau akhlak yang baik adalah apa-apa yang mendekatkannya kepada Allah. Ya, jadi apa-apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah, yang menyebabkan kita dekat kepada Allah. Ya. Ma yuqarribu
ilallah. Jadi apa saja perbuatan atau akhlak yang mendekatkan kepada Allah itu adalah akhlak yang baik. Ya, apa saja ya, semua akhlak yang mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah, maka itu adalah akhlak yang baik. Jadi ini tadi khobar anna. Adapun huwanya, ya, huwa ini adalah domirul fasl, domir pemisah. Domirul fasl. Dia memisahkan antara mubtada dan khobar, ya, atau isim inna dan khobarnya. Untuk memperjelas saja bahwasanya itu ada sebelumnya adalah isim inna, setelahnya adalah khobar inna. Karena kalau tidak pakai huwa, kadang-kadang rancu maknanya. Bisa bermakna badal atau naat. Ya, seperti itu. Ya, jadi huwa itu tidak ada kedudukan i'rabnya. Domirul fasl. Ini tidak ada kedudukan i'rabnya. Jadi ini isim inna, ini khobar inna ma-nya. Ma-nya adalah khobar inna. Husna khuluqinya adalah husnanya itu adalah isim anna. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Adapun yuqarribu adalah fi'il mudhari' yang berasal dari qarraba yuqarribu. Kalau qaruba itu artinya dekat, di ta'diyah di tasdid jadi qarraba yuqarribu. Yang tadinya dekat menjadi mendekatkan. Nah, jadi fungsinya wazan fa'ala atau qarraba yuqarribu itu salah satunya adalah untuk bermakna ta'diyah, untuk mentaaddi. Yang awalnya tidak butuh objek, sekarang butuh objek. Misalkan keluar, khoroja, keluar. Kemudian menjadi akhroja, mengeluarkan. Bisa juga khoroja, khoroja mengeluarkan. Tapi biasanya akhroja. Jadi wazan af'ala dan fa'ala itu bisa berfungsi menta'diyah, menyebabkan dia jadi butuh objek keluar menjadi mengeluarkan, dekat menjadi mendekatkan. Ya, jadi akhlak yang baik adalah akhlak yang mendekatkan kepada Allah. Ya. Wa aulan nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adnahum minhum manzilatan ahasinuhum akhlaqana. Kalau ini ya ahasinukum ya. Karena ini adalah khobar dari aula, ini mubtada'nya. Nah, coba kita perhatikan antara mubtada dan khobar ini jauh ya. Ini mubtada ada depan di sini, kemudian khobarnya ada di akhirnya, diselangi oleh beberapa kalimat. Anas Rasulullah SAW adnahum minhu manzilatan ahasinuhum akhlaqan. Jadi ini adalah khobarnya ahasinuhum. Bagaimana kita mengecek apakah ini benar khobar atau enggak? Ya dari maknanya. Maknanya dia menerangkan bahwa orang yang paling dekat, ya ini aulan nas ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dan yang paling dekat juga kedudukannya di hari akhirat, ini di dunia, ini di akhirat, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi ini menjelaskan atau menerangkan mubtada'nya. Ya. Mubtada'nya orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah siapa? Nah, adalahnya itulah yang menerangkannya. Adalah orang-orang yang lebih baik akhlaknya. Yang paling dekat. Semakin baik akhlaknya, semakin dekat dia dengan Rasulullah SAW, baik di dunia maupun di akhirat. Maksudnya di dunia itu adalah dia semakin cinta dan semakin taat kepada Rasulullah. Ya.
Di hari kiamat kedudukannya dekat dengan Rasulullah. Ya. Ya, kita bahas coba aulan nas ya. Wa aulan nas. Aula ini tadi adalah mubtada ya. Kemudian an-nas adalah mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih. Sehingga dia dibaca kasroh ya. Ini kenapa tidak domah, mubtada yang tidak domah karena dia adalah isim eh, maksur yang mana setelahnya itu adalah alif maksurah. Nah, jadi dia eh, nguzur karena alif itu tidak boleh diberi harokat. Nah, tidak boleh ditampakkan domahnya karena uzur. Ya. Jadi dia domah muqaddarah. Kalau cara mengi'rabnya seperti ini ya. Mubtada'un marfu'un. Kemudian wa alamatu raf'ihi ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddarah. Ad-dhammatul muqaddarah. Hmm. Lit ta'azzur atau mana'a zuhuriha at-ta'azzur. Atau langsung singkatnya lit ta'azzur karena dia uzur. Lit ta'azzur. Karena alif itu tidak boleh diberi harokat. Ini kan di akhirnya alif, alif bengkok. Sehingga dia tetap dibaca aula, bukan aulau. Bukan aulau. Kemudian dia mudhaf ilaih. Dia mudhaf, wa huwa mudhaf ya. Wa huwa mudhaf. Aulan nasi bir rasuli. Ya sama seperti di surat Ali Imran ya. Inna aulan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadzal nabiyyu walladzina amanu ma'ah walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin wallahu waliyul mu'minin. Inna aulan nasi bi Ibrahim. Orang yang lebih dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim itu. Nah, ini sama seperti ini. Uslubnya sama wa aulan nasi bi Rasulillah SAW ya. Wa adnahum minhum manzilatan ahasinuhum akhlaqan. Bi rasuli. Nah, bi rasuli ini bi-nya adalah huruf jar ya. Kemudian ini majrur. Rasulnya adalah majrur karena ada huruf bi, huruf jar. Wa huwa mudhaf sehingga dia tidak ditanwin. Ya, dia mudhaf, kemudian ini mudhaf ilaih, lafzul jalalah Allah adalah mudhaf ilaih wa alamatu jarrihi al-kasratu zahirah fi akhirih. Ya. Kemudian sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa yang mana dia adalah jumlah i'tiradiyah atau jumlah selingan, kalimat selingan. Dan dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Adapun wa adnahum ini adalah huruf atof wa-nya. Atof kepada aula ya, aulan nas. Adna ini maktuf kepada aula. Sehingga dia juga rofa marfu' ya. Tabi'ahu fir raf'i. Jadi ini maktufun kemudian tabi'ahu tabi'ahu. Fir raf'i
tabi'ahu fir raf'i. Dia mengikuti aula tersebut dalam hal rofa'nya. Jadi dia adalah marfu. Ya. Nah, tandanya juga sama ya. Tandanya adalah dhammah muqaddarah. Sama seperti aula karena adna itu terakhirnya ada alif maksurah. Kemudian wahwa mudhaf. Ya. Humnya mudhaf ilaih. Humnya ini mudhaf ilaih. Kemudian minhu huruf jar majrur manzilatan. Nah, manzilatan ini adalah tamyiz. Ya. Jadi ini isim tafdil. Kalau ada isim tafdil, kemudian setelahnya ada isim yang mansub, maka dia adalah tamyiz. Ya, ini tamyiz. Tamyizu tamyizun mansubun. Ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Tamyiz yang mansub. Ya, tamyiz itu memang mansub ya. Kemudian wa ahasinuhum, ahasinu itu adalah khobar dari aula. Ya, khobar dari aula. Betul. Ahasinuhu, ahasinuhum. Ahasin itu ini ada salah ketik lagi nih. Ahasunu ada tulisnya. Ahasinu. Ahasinuhum akhlaqan. Dia adalah jamak dari ahsan. Ya, ahasin itu jamak dari ahsan. Ahsan itu artinya yang lebih baik. Yang lebih baik akhlaknya. Nah, ahsan ini jamaknya adalah ahasinu. Karena orang-orang banyak ya, annas ya. Jadi kembalinya ke annas, orang banyak. Sehingga dia dijamak. Ya, ahsan jadi ahasinuhum. Akhlaqan. Akhlaqan ini adalah tamyiz ya, sama seperti halnya manzilatan. Jadi ada isim mansub yang bertanwin setelah isim tafdil itu adalah tamyiz. Ya, jadi kesimpulannya bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW di dunia ini, yang paling taat, yang paling cinta kepada Nabi, ya, dan yang paling dekat tempatnya atau kedudukannya di hari kiamat adalah orang yang baik, yang lebih baik akhlaknya. Yang lebih dekat itu adalah yang lebih baik akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, semakin dekat dia kepada Rasulullah SAW. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Silakan jika ada pertanyaan. Sudah bisa dipahami nggak perkataan ini? Tentang i'rabnya, tentang maknanya. Ya. Sebelum kita melanjutkan, Ana ingin menyampaikan sesuatu yang penting ya, yang signifikan juga mengenai program basis ini. Ya, selama ini kan kita mengadakan program ini secara gratis ya, dan kami juga berusaha keras dari sejak tahun 2019 atau 2020 ya kalau nggak salah. Ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana orang semua bisa merasakan program ini secara gratis karena tidak semua orang yang mampu berbayar dan kita memungut donasi dari situ. Jadi donasi itu sifatnya sukarela ya, tidak memaksa. Jadi bagi yang mampu silahkan untuk berdonasi seperti itu. Nah, donasi itu kita keluarkan untuk membiayai operasional ya. Karena kita kan ada ribuan anggota ya di kelas ini dan
kelasnya banyak gitu, dari mustawa 1, 2, 3 ya sampai 12. Nanti setelah itu lulus sampai kelas tatap muka ini ya. Dan banyak admin yang terlibat di situ, kemudian juga hostingnya atau anak kurang paham lah, anak kan bagian pemberian materi ya. Nah, selama ini alhamdulillah lancar-lancar saja. Namun akhir-akhir ini kita nih mengalami kendala gitu. Kendala dalam masalah keuangan gitu. Karena tren donasi itu sudah semakin menurun. Memang kadang-kadang dari dulu ada juga zamannya turun, kemudian naik lagi. Nah, ketika donasi itu turun, tidak mencukupi, itu biasanya Ana yang nutupin. Ya, alhamdulillah dulu Ana kan jual buku juga ya dari program ini. Ana dapatnya dari program buku. Dari jualan buku itu Ana gunakan sebagian untuk menutupi donasi ini gitu. Nah, namun Ana terus terang saja gitu. Sekarang ini agak kesulitan, anak-anak pribadi agak kesulitan dalam masalah keuangan ya, keuangan pribadi Ana. Jadi kadang-kadang Ana tidak menyanggupi gitu. Nah, Ana ingin cuma mengingatkan aja, kalau seandainya antum ingin berdonasi ya, ini untuk keberlanjutan dari program ini ya, supaya program ini terus berlanjut dan dirasakan oleh manfaatnya oleh banyak banyak orang ya, banyak orang termasuk antum ya, dan yang lainnya gitu. Dan Ana kembali ingatkan bahwa donasi ini untuk keperluan admin dan yang lain-lainnya, bukan pribadi Ana. Ana sebagai pemilik yayasan tidak berhak mengambil dana donasi itu, tidak berhak. Walaupun Ana mengajar, sekarang ini mengajar, Ana setiap mengajar tidak mendapatkan imbalan. Ya, jadi selama ini seperti itu, karena Ana merasa tidak berhak menetapkan upah karena ini yayasan milik Ana gitu. Jadi Anda tidak mengambil apapun dari mengajar ini. Bahkan royalti yang ada di program ini, ya, royalti yang ada di program ini, misalkan video atau soal-soal itu tidak ada royaltinya itu. Jadi Anda biarkan semuanya gratis. Anda dapatnya dari penjualan buku seperti itu. Nah, namun buku itu sekarang ini trennya menurun gitu. Anda kurang tahu apa mungkin kondisi ekonomi. Nah, oleh sebab itu Ana ingin menyampaikan jika antum memiliki kelapangan rezeki, ya Ana cantumkan ya dana operasional program basis ya. Ini sifatnya tidak memaksa ya, sukarela saja. Kalau antum ada kelapangan, sedikit apapun antum mendonasikan itu sangat berarti ya. Agar program ini senantiasa tetap berlanjut ya. Seperti itu. Ana usahakan walaupun misalkan dana operasional itu kurang, itu Ana yang nutupin. Ya. Tapi kondisi sekarang ini mungkin agak berat bagi Ana gitu. Ana pribadi, makanya Ana baru kali ini menyampaikan ya khususnya untuk peserta ini ya, peserta membaca kitab ini. Ya, antum kan sudah merasakan ya bagaimana proses pelajaran dari tingkat pertama sampai terakhir ya, sampai saat ini selama mungkin 2 tahun ya mungkin ya. Nah, itu kan tidak ada pemaksaan untuk biaya operasional, tidak ada pemaksaan. Terserah berapa saja. Tidak transfer pun tetap dia bisa ikut program ini sampai terakhir. Nah, seperti itulah program ini. Ya. Jadi anak harapkan dukungan dari antum, tapi ini sifatnya tidak memaksa. Jika antum ingin mendonasikan harta, ya ada kelebihan, ya bisalah saling kita membantu agar program ini senantiasa berlanjut. Ya, itu maksud Ana menyampaikan ini ya. Kita kembali lagi ke pembahasan kita tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi ya, disahihkan oleh Al-Albani. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Ini sabda Nabi SAW. Sesungguhnya orang yang paling diantara yang paling ya
Ini diantara min ini diantara ahabbikum ilayya. Orang yang paling apa namanya? Ahabbikum yang paling cinta. Ya, orang yang paling cinta diantaramu kepadaku dan orang yang paling dekat diantaramu dariku tempat duduknya, maksudnya tempatnya ya. Majelis ini kalau secara harfiah tempat duduk, artinya kedudukan di hari kiamat itu ada majelis-majelis ya. Itu yang paling dekat majelisnya dengan majelis Nabi SAW adalah ahasinakum akhlakon, ya. Yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum mimi yaumal qiyamah al-sarsaruna wal mutasyaddiqun wal mutafaiqun. Dan orang yang paling benci dan paling jauh dariku di hari kiamat adalah orang yang sarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Qalu, para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ya. Qad alimna al-sarsaruna, ya, wal mutasyaddiquna famal mutafaiqun qala al-mutakabbirun. Mutakabbiruna. Kata Nabi yang paling benci dan paling jauh dariku di hari kiamat adalah al-sasarun, ya, al-mutasyaddiqun. Ini dua hal yang diketahui oleh para sahabat, ya. Qad alimna al-sarsar, sungguhnya kami telah mengetahui apa itu al-sarsaruna dan mutasyaddiqun. Kemudian apa itu mutafaiqihun? Mutafaihiqun. Nah, ini yang nggak diketahui oleh para sahabat. Kata Nabi SAW yaitu mutakabbirun. Nah, kita bahas. Al-sarsarun, ya. Al-sarsarun itu adalah orang yang banyak bicara, yang menguasai pembicaraan ketika mereka itu berkumpul. Ya. Baik itu ada faedahnya, apalagi yang tidak ada faedahnya. Dia banyak bicara. Ya. Bahkan berbicara tentang agama, ya. Tapi yang dibicarakannya itu, ya, tidak berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Nabi dan Allah dan Rasulnya. Ya, dia mengarang saja. Kadang-kadang menggunakan hadis palsu, kemudian cerita-cerita yang tidak benar, ya. Dia menguasai pembicaraan. Jadi ketika berkumpul, dia yang berbicara terus. Dia yang selalu berbicara. Itu adalah al-sarsarun. Orang yang banyak ngomong. Ya. Akhirnya kalau banyak ngomong tuh ya tidak ada faedahnya. Ya. Tidak ada faedahnya. Kalau banyak ngomong, akhirnya tidak berfaedah. Asal-asalan.
Nah, adapun mutasyaddiqun adalah orang yang berbicara dengan mimik wajah seolah-olah dia adalah orang yang agung, orang yang dimuliakan. Nah, mutasyaddiqun itu adalah orang yang apa? Menggerakkan rahang ya. Rahang itu seperti halnya orang yang sombong itu. Kalau berbicara kan membuka mulutnya besar-besar ya supaya dianggap sebagai orang yang banyak ilmu misalkan. Orang kagum padanya ya. Jadi dibuat-buat dia mimik wajahnya itu. Padahal isinya ya tidak seperti itu. Isi dari pembicaraannya itu salah misalkan. Tapi dia menggunakan mimik wajah sehingga orang menganggap takjub, merasa takjub, menganggap itu benar. Ya. Jadi kalau Salsarun itu orang yang banyak ngomong, yang tidak berfaedah. Mutasyaddiqun ini orang yang ngomong dengan mimik wajah agar orang takjub kepadanya. Ya. Al-mutafaiqihun adalah orang yang mutakabbirun, orang yang sombong. Ya. Sebenarnya semuanya ini sama ya, intinya adalah sombong. Ketika berbicara itu sombong. Dia sombong sehingga dia menguasai pembicaraan. Ya. Dia sombong sehingga dia menggunakan mimik wajah yang seolah-olah dia orang yang berilmu. Ya. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang yang jauh dari Nabi SAW di hari kiamat. Ya. Makanya kita kalau bermajelis, bisa ketemu sama kawan, ya, jangan sampai kita yang menguasai pembicaraan, ya. Apalagi kita mau berbicara sesuatu yang tidak faedah, ya. Apalagi berbicara sesuatu yang salah. Ya. Kalau semakin banyak kita ngomong, tentu makin banyak yang cerita-cerita yang kita buat-buat, ya. Nah, orang-orang seperti itulah yang jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ada satu kata yang tidak dipahami oleh para sahabat yaitu al-mutafaiqihun, yaitu dijawab oleh Nabi SAW adalah orang yang sombong, mutakabbirun. Kita bahas i'rabnya. Inna min ahabbikum, ini udah tadi ya, yaumal qiyamah. Wa inna ini sama ini huruf yang menasabkan isim dan merofakkan khobarnya. Isimnya adalah abghadakum, ya. Abghadakum ilayya. Ilayya ini adalah jar majrur dari ila dan domir mutakallim ya. Ilayya. Ya. Kalau kepada saya itu kan ilayya itu kepada saya. Kalau kepada dia ilaihi atau ilaiha. Ya. Itu maksudnya. Ini kepada saya ilayya. Iyanya itu domir mutakallim. Ya. Domir ana. Kemudian wa ab'adakum. Ini adalah maktuf kepada abghadha. Ya. Abghadakum minni yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Kenapa dia mansub? Karena dia adalah, ada yang tahu? Zorof, ya. Zorof zaman. Ya. Zorof zaman atau maf'ul fih. Ya, maf'ul fih itu ada zorof makan, ada zorof zaman. Nah, zorof zaman atau zorof makan ini adalah isim yang mansub. Ya. Sehingga dia harus dimansub, di i'rab nasab. Tandanya adalah fathah, ya, karena dia isim mufrad, tandanya yaitu tanda asli yaitu fathah. Wa huwa mudhaf, ya. Kalau tidak mudhaf dia harus ditanwin yauman. Nah, adapun mudhaf dan mudhaf idofah ini kita tahunya dari maknanya ya. Yaumal qiyamah ini kan maknanya adalah yauman fil qiyamah. Yauman fil qiyamah. Idofah itu selalu ada huruf jar yang dihapus, ya. Yaitu ada salah satu dari tiga. Pertama fi,
kemudian min ya. Satu lagi apa? An ya. Man an atau bi? Man fi bi ya. Bi atau an ya? Contohnya min fil laili min li afwannya li. Nah, misalkan Rasulullahi itu asalnya Rasulun lillahi. Rasulun lillahi ada li. Rasul milik Allah, Rasulnya Allah. Atau baitun li Muhammad. Baitun li Zaidin misalkan. Baitun li Zaidin. Rumah milik Zaid. Ada huruf li di tengah-tengahnya ini. Dihapus jadi ini hilang tanwinnya. Awalnya baitun jadi baitu Zaidin. Rumahnya Zaid. Atau sepi ya. Seperti ini yauman fil qiyamah atau sholatun fil laili. Sholat di malam hari. Sholatun fil laili digabung jadi idhofah sholatul laili. Sholat malam. So artinya sholat pada malam hari. Nah, gitu. Ya masih ada waktu. Ada pertanyaan? Boleh di kolom chat kalau tidak bisa unmute katanya nih. Abu Nizar Wahyu. Sebentar, sebentar. Oh, pantesan nggak ada yang ngomong tadi ya. Nah, silakan. Silakan, ikhwah. Ada Dicoba kembali. pertanyaan? Dari sini ya, dari kita ulang lagi. Ya, kalau ada pertanyaan tinggal potong aja ya pembicaraan. Nah, kita ulangi kembali. Wa'lam ketahuilah anna husnal khuluqi bahwa baiknya akhlak itu adalah apa-apa yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa jalla. Wa aulan nasi bi rasuli dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dan ini yang paling dekat ini maksudnya yang paling dekat pada dunia ya di dunia wa adnahum minhum manzilatan yang paling dekat kedudukannya di akhirat adalah orang yang orang-orang yang baik akhlaknya. Jadi semakin baik akhlaknya itu maka akan semakin dekat dia kepada Rasulullah. Ya. Akhlak itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada manusia. Jadi akhlak itu bukan hanya sekedar dengan manusia ya, dengan Allah pun itu termasuk akhlak. Akhlak yang baik kepada Allah adalah dia beribadah kepada Allah semata-mata tanpa mensekutukannya. Ya. Itu termasuk akhlak yang baik. Ya. Akhlak kepada Allah. Jadi semakin baik akhlaknya, baik kepada Allah ataupun kepada manusia, maka dia akan semakin dekat kepada Rasulullah SAW baik di dunia maupun di akhirat. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang diantara orang yang paling cinta di antara kalian yang paling cinta kepadaku dan orang yang paling dekat di antara kalian denganku kedudukannya di yaumil qiyamah adalah orang yang baik akhlaknya. Ya, itu sabda Nabi SAW. Wa inna abghadakum ilayya dan orang yang paling benci dan paling jauh dariku di hari kiamat adalah arsar-sarun, ya orang yang banyak bicara yang tidak berfaedah, ya yang menguasai pembicaraan ketika berkumpul, ya. Kemudian mutasyaddiqun yang menggunakan mimik wajahnya ketika berbicara, ya ada nada ngejek juga mengejek orang yang yang diajak berbicara itu termasuk mutasyaddiqun. Nah, dia menggunakan mimik wajahnya.
Kemudian mutafakkihun, orang yang sombong. Ya, orang-orang inilah yang jauh dari Nabi SAW di hari kiamat. Sudah ada pertanyaan Ustaz di Gimana? kolom komentar Ustaz. Oh, sebentar. Mana nih? Bisa terbaca enggak nih Ustaz? Anda bacakan aja Ustaz ya. Iya, boleh. Tab dari Ummu Kaila, Afan Ustaz, pada kalimat inna min akhabikum, isim dan khobar innanya yang mana Ustaz? Oh ya, kita kembali. Ya, jadi kabarnya itu bukan. Isim innanya di depan sini ya. Ahasinakum akhlakon itu di belakang. Ini adalah isim dari inna. Jadi kalau mau dikedepankan inna ahasinakum akhlakon adalah min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Ini adalah isim dari inna, khabarnya adalah ini min, dari min ini, min ahabbikum ini. Ya, coba kita cek asli dari hmm. Jadi ada dua versi yang saya tunjukkan. Bentar. New slide. Ini ada dua versi hadis. Ini inna ahabbakum ya. Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah mahasinukum akhlaqan. Wa inna abghada. Jadi ini inna ahabbakum ya. Tapi yang kita baca yang ini, yang hadis At-Tirmizi ya, At-Tirmizi yang disahihkan oleh Al-Albani dari Jabir bin Abdullah. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni yaumal majlisan yaumal qiyamah ahasina ya. Ahasinakum akhlaqan. Jadi isim dari innanya adalah ahasina karena dia yang mansub. Adapun khobarnya adalah min ahabbikum. Jadi sebenarnya bisa dibalik. Orang yang paling dekat kepadaku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, bisa juga yang dibalik. Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling dekat denganku. Gitu. Kalau yang ini artinya orang yang paling dekat denganku, orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling cinta kepadaku dan paling dekat kepadaku. Kalau yang ini, orang yang paling cinta kepadaku dan paling dekat kepadaku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi dibalik gitu. Nah, dalam kasus ini yang kita bahas, hadis yang kita bahas di file Word itu adalah, nah ini ahasinakum. Ya, karena ini tidak ada lagi nih. Kalau misalkan kita anggap ini ahasinukum misalkan. Kalau ahasinukum berarti dia adalah khobar inna kan. Kalau seandainya ahasinukum. Nah, kalau khobar inna, isim innanya yang mana? Kan tidak ada kan. Di sini ada huruf jar soalnya. Kecuali kalau tidak ada huruf jar, berarti inna ahabbakumnya. Itu. Jadi ahabbanya yang jadi isim. Paham nggak? Jadi dibalik gitu maknanya. Dan keduanya benar. Kalau ini maknanya orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang eh, paling cinta kepadaku dan paling dekat padaku yaumul kiamah.
Ada lagi pertanyaan? Chattingnya tidak terbaca nih. Cuman satu saja, Ustaz. Oh, sudah ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaannya. Nah, Ini materinya sudah habis nih. Soalnya pelajaran berikutnya itu poinnya beda lagi. Jadi kita sampai di sini aja ya. Kemudian anak ulangi lagi ya yang tadi masalah donasi ini ya, jika ada yang ada ke lapangan itu, ini tidak pemaksaan, ada ke lapangan dan ingin membantu, saling membantu, boleh ditransfer ke rekening Yayasan BSI atas nama Basis Ummah ya. Konfirmasi boleh enggak, karena semua dana yang masuk itu adalah dana untuk operasional yayasan. Jadi tidak ada yang lain, tidak ada donasi sosial dicampur situ, enggak ada. Anda tidak memanfaatkan rekening itu untuk yang lain-lain, tidak. Ini memang khusus operasional pengembangan. Jadi seandainya antum tidak konfirmasi pun itu tetap masuk ke dana operasional pengembangan program basis ya. Dan tiap bulan itu kita update laporannya, bisa dilihat di website ya, basis.web.id ya. Jadi siapa aja yang masuk di situ, kemudian berapa operasionalnya itu sudah kita buat di situ laporan keuangannya ya. Anda langsung masukkan di situ mutasi rekening itu semuanya di situ aja. Anak share mutasi rekening dari rekening Yayasan Basis Ummah ini. Dan sekali lagi ini adalah untuk pengembangan ya, untuk pengembangan atau operasional dari program basis, untuk admin dan untuk yang lain-lainnya ya. Anda kurang paham juga, dan Anda tidak mengambil bagian dari donasi ini. Ya, itu perlu dicantum. Anda perlu luruskan kembali bahwa Anda tidak mengambil sedikit pun dari dana operasional ini, dan bahkan Anda yang menutupi kekurangan jika ada kekurangan gitu. Ya. Ana hanya mengambil bagian itu dari penjualan buku, karena Ana bikin buku ya, ada 4 buku sekarang, dan insya Allah akan ada buku kelima itu Ana siapkan. Jadi Ana hanya mengambil dari keuntungan dari buku itu saja ya. Jika ada lebih itu Ana tutup kekurangan dari untuk menutupi operasional ini. Nah, saat ini kita lagi agak sulit nih keuangan kita nih. Kalau bisa untuk membantu siapa saja ya, sedikit saja pun tidak masalah ya, itu sangat berarti. Ya, demikian Anda kembalikan lagi kepada Ustadz Abu Ali, tafadhol. Taib, aksanallah ilaik atas materi yang telah disampaikan Ustadz, dan kami persilakan barangkali ada yang mungkin ditanyakan sebelum Ana tutup. Taib, Ustadz. Barakallahu fikum, wajazakallah khair pada Ustadzuna Riga Hafidhallah Ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan, sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada sesi kajian pagi hari ini. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan taman ilmu serta faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Ana mohon maaf tadi qadarullah Ana terlupa untuk mengaktifkan tombol mikrofonnya, sehingga di sesi kajian tadi tidak ada interaktif. Sekali lagi Ana mohon maaf, dan Ana sampaikan juga kepada Ustadz Riga atas kesalahan ini. Dan sebelum Ana akhiri juga, Ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Ustadz.